Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ananda dan sahabat semua, ini adalah materi ketiga pembelajaran PAI kelas 11 untuk SMA dan SMK. KD pengetahuan dalam materi ini adalah menganalisis makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD keterampilan menyajikan keterkaitan syaja'ah dengan upaya menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu, marilah kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Ananda dan sahabat semua. Pertama, kita bahas makna atau pengertian syaja'ah. Syaja'ah itu adalah istilah bahasa Arab. Artinya berani. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah itu adalah syiddatul qalbi indal ba's. Keteguhan hati ketika menghadapi cobaan. Jadi, syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian, berani membela dan mempertahankan kebenaran dengan gigih dan terpuji. Jadi gigih dan terpuji yang harus kita garis bawahi di dalam memahami syaja'ah. Tidak benar syaja'ah itu menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah kita berada di pihak yang benar atau yang salah. Jadi yang benar syaja'ah itu adalah kita berani mempertahankan dan memperjuangkan jikalau sesuatu itu benar adanya. Kalau tidak benar, tidak usah diperjuangkan. Berkaitan dengan ini, ada tokoh-tokoh yang bisa kita telusuri perjuangannya dan bisa kita contoh keberaniannya. Pertama, Nabi Muhammad SAW, walaupun akan menghadapi pemuka-pemuka Quraisy, bahkan sebahagian dari keluarganya sendiri, karena yang akan disampaikan ini adalah kebenaran, Rasul berani menyampaikannya. Umar bin Khattab, sewaktu dia sudah masuk Islam, dia berani mengajak Nabi untuk menyampaikan, untuk mendakwakan ajaran Islam secara terang-terangan. Ia tidak takut dengan resiko apapun. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, ia datang kepada pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, nanti malam Umar akan hijrah. Silahkan kalian hadang Umar di jalan. Ini syaja'ah. Bisa juga kita telusuri dan kita tiru keberanian Tariq bin Ziyad sewaktu menaklukkan Spanyol. Dan di Indonesia bisa juga kita pelajari dan kita tiru keberanian Buya Hamka di dalam menegakkan kebenaran. Ia tidak mau mencabut fatwa umat Islam yang ikut merayakan Natal melakukan kesalahan dan melakukan perbuatan kekufuran. Sehingga ia berani berhenti jadi ketua MUI pusat. Nah, ini keberanian yang bisa kita teladani dalam
sejarah kehidupan manusia. Anak-anak Bapak semua, keberanian seseorang itu tidak terletak pada besar dan kuatnya fisik orang itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu mayyumliku nafsahu indal ghadab." Tidaklah dikatakan orang yang kuat itu, orang yang berani itu adalah orang yang selalu menang dalam bergulat. Tetapi orang yang kuat itu, orang yang berani itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Anak-anak Bapak dan sahabat semua, lawan dari syaja'ah ini adalah jubun atau penakut. Sebuah kata-kata bijak agama mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Sebaliknya, siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan membuat ia takut kepada segala sesuatu. Anak-anak Bapak yang Bapak muliakan. Syaja'ah ini diperintahkan oleh agama. Sehingga di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 7, Allah membimbing kita agar kita syaja'ah atau berani. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membimbing kita agar kita menjadi orang yang berani dan tidak penakut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Yang bunyi hadisnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari penakut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan intimidasi orang lain. Nampak, di dalam hadis ini, Rasul mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut agar kita menjadi orang yang syaja'ah atau pemberani. Dan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita agar berani menyampaikan kebenaran. Iza ra'a ahadum minkum munkaro falyughayyir biyadih. Apabila salah seorang dari kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau ia tidak sanggup, maka rubahlah dengan lisannya, sampaikan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Jika ia tidak sanggup juga dengan lisan, dengan lidah, ada rasa kebencian di hati kita terhadap kemungkaran itu. Zalika adha'aful iman. Tetapi yang ketiga, bukti seseorang memiliki iman yang lemah.
Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang bisa membuat seseorang syaja'ah atau berani. Pertama, rasa takut kepada Allah. Jadi dia berani menyampaikan kebenaran dan berani memberantas ketidakbenaran. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, dia tidak takut dengan kematian. Apakah mati atau wafat kembali kepada Allah, ataupun mati ekonominya, mati jabatannya, atau hilang kehormatannya. Yang keempat, tidak terlalu mengutamakan dunia. Ia butuh dunia, tapi tidak terlalu mengutamakan. Sebab ada sebahagian orang, kadang-kadang dia tergoda juga dengan uang, jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ia bertawakal dan yakin dengan pertolongan Allah. Dan yang keenam, pengaruh pendidikan. Orang yang dididik untuk berani, biasanya dia akan berani. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Pertama, dia istiqomah di jalan Allah. Dia tidak berubah. Yang kedua, itmi'nah, orangnya tenang, santai, dan nyaman. Dan yang ketiga, orang yang syaja'ah itu, dia selalu tafa'ul, optimis dalam kehidupan ini, apalagi di dalam menegakkan kebenaran. Macam-macam syaja'ah. Dari segi sasarannya, syaja'ah itu terbagi pada dua macam. Yang pertama disebut dengan syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian ketika lawan itu jelas. Misalnya, seseorang itu berani di dalam peperangan, atau berani di dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Itu namanya syaja'ah harbiyah. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah. Keberanian seseorang yang konsekuensi dia berani itu kembali kepada dirinya. Contohnya, dia berani mengakui kesalahannya. Dia sportif, mengakui kekurangannya atau kekurangan keluarganya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk perilaku syaja'ah. Pertama, syaja'ah di dalam menghadapi musuh ketika berperang. Yang kedua, syaja'ah di dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, syaja'ah di dalam mempertahankan kebenaran. Yang keempat, syaja'ah di dalam menjaga rahasia. Yang kelima, syaja'ah di dalam mengendalikan hawa nafsu atau keinginan. Yang keenam, syaja'ah di dalam mengakui kesalahan. Dan yang ketujuh, syaja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada cara mewujudkan kebenaran dengan konsep syaja'ah yang tepat. Pertama, kebenaran yang kita sampaikan itu datangnya dari sumber yang benar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi kebenaran itu dari Allah, dari Rasul, atau kebenaran menurut agama Islam. Atau sesuatu itu memang benar adanya
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada sesuatu yang benar. Kita fahami betul bacaan sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Atau kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu memang benar adanya. Berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu memang salah adanya. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Jadi mentang-mentang benar, tidak boleh kita brutal. Dalam surat An-Nahl, ayat 125 Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dan pengajaran-pengajaran yang baik. Yang keempat, bersikap santun dan kasih sayang di dalam menyampaikan kebenaran itu. Walaupun kita harus berani, santun dan kasih sayang tidak boleh dikesampingkan. Yang kelima, mengutamakan keteladanan. Jadi bukan mengajar, bukan memerintah, tapi memberikan contoh. Sebab contoh itu lebih mudah diterima daripada pengajaran, apalagi perintah. Yang keenam, jangan pernah bosan dan patah semangat di dalam menyampaikan kebenaran. Dan yang ketujuh, selalu berdoa kepada Allah agar selalu dibimbing oleh Allah berani dalam menegakkan kebenaran. Hanya ini pembelajaran kita dalam materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.